Selamat pagi adik-adikku yang saya sayangi, yang saya cintai. Saya sebenarnya ingin ketemu langsung dengan adik-adik. Ya, ingin sekali. Karena masa pandemi ini kita semua maklumi. Karena masa-masa ini mau nggak mau seperti inilah kita bisa bertemu. Ya, daring seperti ini. Ya. Ya, kalau ingin bertemu, saya ketemu langsung dengan adik, wajah-wajah adik-adik, mungkin saya bisa memberi pertanyaan apa-apa, bisa langsung pada adik-adik. Tapi karena masa pandemi ini ya kita maklumi. Ya. Karena virus yang saat ini muncul di negara kita, khususnya wilayah Karanganyar, ya, sangat ganas. Sampai saat ini sudah mencapai 1.500 lebih yang kena positif. Ya, untuk itu adik-adik saya harapkan hati-hati, nggak usah keluar, ya nggak usah keluar kalau nggak perlu, cukup di rumah. Ya. Kita sama-sama belajar, karena belajar tidak harus di sekolah, di rumah pun bisa. Karena zamannya zaman canggih, ya sudah ada HP dan segalanya. Saya harapkan zaman canggih ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat. Karena ke depan adik-adik sangat besar tantangannya, ya, sangat besar apa yang harus ditempuh. Namun sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, ya orang Timur bilang. Ya, saya izinkan memperkenalkan diri, ya, supaya lihat wajah saya nanti adik-adik ya, jangan sampai ketemu di jalan. Oh itu siapa? Kok ketemu? Baik akan saya coba, karena kita daring, ya kita tidak, ya nggak bisa menular karena daring. Sekarang saya lepaskan masker saya kira juga aman juga dengan adik-adik, aman juga dengan saya. Itu saya perkenalkan diri. Nama saya Suwarno, pangkat saya Kapten Infanteri. Jabatan saya saat ini sebagai Komandan Koramil 17 Gunung Kerjo. Saya masuk TNI dari tahun 1988. Ya. Saya tugas pertama di Irian, Papua. Di sana saya 5 tahun. Terus saya geser di Ambon. Di Ambon saya 15 tahun, terus saya di Aceh 3 tahun, terus kembali lagi ke Irian lagi. Ya, setelah Irian berangkat kayak ke Jawa, yaitu di Sragen. Terus tahun 2014 saya geser ke teritorial, yaitu Kodim Sragen. Pertamanya saya ditempatkan di Daramil Jatioso, terus Daramil Tanggumangu, yang saat sekarang saya di Daramil Gunung Kerjo. Ya. Pengalaman saya, tugas operasi, ini bukan operasi penyakit, tapi operasi militer, ya, itu di yang tadi saya sampaikan, ya, di Irian, di Ambon, waktu ada konflik, terus di Aceh waktu pada saat darurat. Sekarang saya darurat lagi karena adanya pandemi. Ya, sekarang kan ada PPKM mikro darurat. Ya, untuk itu saya mau dukungan adik-adik tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan belajar. Ya, jangan nyerah, karena ilmu itu ditimba dari mana saja. Ya, dari mana saja. Ya, itu kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, supaya kita tetap bisa untuk menandingi tantangan yang akan datang. Di sini saya akan sama-sama belajar menyampaikan kepada adik-adik. Ya.
tentang persatuan dan kesatuan daripada negara kita ini. Kenapa? Negara kita dari Sabang sampai Merauke ada 13.000 lebih, ya, 13.000 lebih pulau yang ada di negara kita ini. Suku bangsa itu ada 148 suku, ya, dengan berbagai bahasa. Kalau di Jawa kita lihat hanya bahasa Jawa. Tapi kalau kita lihat ke luar, ya, di situ banyak bahasa-bahasa yang kita lihat, ya, kita hadapi. Contohnya sekecil saja. Waktu saya di Papua, ya, itu antar jalan, ya, selisih jalan aja bahasanya udah beda-beda. Antara dengan satu tidak bisa saling nyambung, nggak bisa, beda. Ya. Bahasa sana dengan bahasa ini beda. No. Kalau kita bahasa Jawa dibawa ke Papua, sana nggak bisa nerima. Ya. Sama, orang Papua asli sana bawa sini bahasa daerahnya kita nggak bisa tahu itu artinya apa yang dibicarakan kita nggak tahu. Tapi kenapa kita masih bersatu? Kenapa kita masih toleransi? Kenapa kita bisa mengerti? Karena kita disatukan oleh bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia mempersatukan warga kita, mempersatukan bangsa kita dari Sabang sampai Merauke. Karena bahasa kita dikenal sebagai keakraban ini. Nah, ini pun ditunjang dengan dasar nomor satu kita adalah Pancasila. Tahu adik-adik Pancasila? Ya, yang tiap kita masuk kelas, masuk ruangan, itu ada gambar Pak Presiden, ada gambar Pak Wakil Presiden, ya, di atasnya ada Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila sebagai dasar negara kita yang kokoh. Itu sebagai pemersatu daripada negara kita. Pancasila banyak melambangkan segalanya sebagai segala sumber hukum. Ya. Dasar fundamental, ya, yang tidak bisa kita lepas. Bahkan untuk kemerdekaan kita itu dilambangkan pada bulu-bulu di Garuda Pancasila sebagai lambang negara kita. Ya, contohnya sayapnya 17 itu melambangkan bahwa itu tanggal kapan kita merdeka, diproklamasikan. Ya. 8 pada itu juga sama. Ya, hitungan bulu itu ada 8. Ya, 45 pada leher. Itu menunjukkan bahwa tahun 45. Ya. Itu ya. Itulah sebagai dasar kita kenapa kita selalu mengikuti bahwa Pancasila dasar fundamental. Contoh, ya, sebagai kita bela diri, ya, bela diri dasarnya adalah kuda-kuda. Apabila kita melaksanakan bela diri, latihan bela diri, mungkin latihan selama 3 bulan itu hanya kuda-kuda tok. Digembleng, kuda-kuda harus kuat. Apabila nanti disepak, ditendang, tidak jatuh. Makanya kuda-kuda harus paling dasar dalam melaksanakan bela diri. Sama dengan Pancasila. Ya. Pancasila merupakan dasar negara. Ya. Yang kuat, yang kokoh. Ya. Yang tidak bisa terkalahkan oleh siapapun. Ya. Kalau kita dasar negara yang kokoh, kuat, insya Allah, dari musuh dari luar tidak akan bisa menjatuhkan atau menggeser kita sebagai bangsa negara. Kita tulis Pancasila. Panca itu 5, sila dasar. Jadi negara kita itu mempunyai 5 dasar. Ya, 5 dasar fundamental yang tidak bisa dihapuskan, tidak bisa digantikan. Ya. Yang satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kita
sebagai warga negara Indonesia wajib memiliki agama. Ya. Karena kita harus memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Itu punya dasar dan dikuatkan oleh undang-undang. Undang-undang yang disahkan oleh negara kita pada saat itu tanggal 18 Agustus itu. Setelah kemerdekaan, undang-undang dimasukkan bahwa kita sebagai warga wajib memiliki agama. Nah, itu sudah disahkan. Ya, kita harus. Yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Ya, kita banyak tetangga, banyak teman, banyak kawan. Ya, kita harus menempatkan kemanusiaan. Apabila tetangga yang sakit, yang susah, kita bantu. Ya. Memanusiakan. Ya. Itulah. Untuk sebagai ketiga, ya, persatuan Indonesia, kita harus bersatu. Ya. Tidak usah lupa, adik-adik harus bersatu, rukun, ya, dengan teman, dengan tetangga. Apalagi saat ini, saat pandemi, mungkin adik-adik nggak bisa lihat teman saya tinggalnya di mana, wajahnya bagaimana, karena saat pandemi ini ya kita walaupun bagaimana harus rukun, ya, tidak boleh saling istilahnya tidak boleh menyakiti teman. Kita bicara yang baik, ya, kita bergaul yang baik, ya. Yang keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Ya, segala sesuatu, ya, nanti akan saya terangkan satu-satu. Ya, kita bermufakat. Ya, walaupun kita ada perbedaan pendapat, ada perbedaan keinginan, apabila beda hal-hal yang keinginan, kita harus melaksanakan musyawarah. Kenapa? Untuk kepentingan kita bersama. Ya, untuk kebaikan kita bersama. Untuk kemajuan daripada organisasi kita. Alma mater kita sebagai MTS Bunda Kerjo. Ya. Terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang istilah yang kelima. Ya. Itu sudah memberikan negara kita itu memberikan suatu keadilan. Ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, mari, ya, kita dukung keadilan kali ini. Kita sebagai anak, sebagai pelajar, ya, sebagai pelajar kita hanya mendukung bagaimana pelaksanaan kegiatannya. Ya, sebagai kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, tadi sudah sampaikan, ya, fundamental, norma dasar. Ya, itulah Pancasila. Ya, norma dasar. Segala dasar itulah Pancasila, yaitu sebagai fundamental filsafat pikiran yang mendalam, ya, itu tadi saya sampaikan, ya, segala pikiran-pikiran kita sebagai insting-insting kita harus berpedoman daripada Pancasila.